Selamat datang dalam podcast Berita, berdiskusi sambil cerita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fadil, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 Universitas Sulawesi Barat. Pada episode 7 kali ini kita akan membahas salah satu core value lagi dari berakhlak, yaitu nilai harmonis. Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga menjadi sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan kebinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Terbentuknya NKRI merupakan penggabungan suku bangsa di Nusantara, disadari pendiri bangsa dilandasi rasa persatuan Indonesia. Semboyan bangsa yang dicantumkan dalam lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan perwujudan kesadaran persatuan berbangsa tersebut. ASN harmonis. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Penegakan etika ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN harmonis. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Role model harmonis. Dr. Burhanuddin Idris MSI adalah seorang akademisi senior yang merupakan putra asli Mandar yang lahir pada tanggal 19 September 1962. Beliau memulai karirnya sebagai seorang dosen pada Universitas Tadulako dan sekarang melanjutkan pengabdiannya dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat sejak 2019 hingga saat ini. Sebagai seorang akademisi senior, beliau telah mengabdi selama 30 tahun dalam dunia pendidikan. Dengan mendedikasikan sebagian besar waktunya mengabdi sebagai akademisi, beliau telah dianugerahi Satya Lancana Karya Satya atas pengabdiannya sebagai ASN selama 30 tahun. Dr. Burhanuddin adalah seorang akademisi senior yang berpengalaman, memulai karirnya sebagai dosen Universitas Tadulako dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Beliau telah berinteraksi dengan dosen dan tenaga pendidik dari berbagai daerah, membuat nilai toleransi beliau sangat tinggi. Saat menjabat sebagai Dekan FISIP Unsulbar, beliau membawahi dosen dengan latar belakang yang sangat beragam. Beliau menjaga nilai harmonis dengan sangat baik dan berperan sebagai sosok bapak di tengah dosen-dosen yang lain. Nilai nasionalisme beliau yang tinggi membuat pluralitas dalam fakultas terasa harmonis karena mengayomi semua lapisan, baik itu dosen, tenaga pendidik, dan staf kampus. Sikap nasionalis yang tinggi dan toleransi yang dijaga baik oleh Dr. Burhanuddin selama menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membuat atmosfer dalam ruang lingkup kerja terasa harmonis.
Tidak adanya perbedaan perlakuan dan diskriminasi membuat unit kerja berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan beliau. Itulah tadi pembahasan mengenai salah satu core value berakhlak, yaitu nilai harmonis. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu bahagia.